Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan Microsoft Sway menggunakan akun yang kita miliki, yaitu akun Microsoft. Baik, pertama-tama tentu saja kita mulai dengan masuk atau login di Microsoft account-nya. Ya, kita sudah ketik. Kita pilih yang ada tulisan sign in atau create. Ya, kita mulai sign in. Kita masukkan email yang kemarin sudah dibuat. Dan kita masukkan passwordnya. Ya, muncul akun kita. Ini adalah akun Microsoft kita. Seperti ini akan tampilannya. Ini akun Microsoft atas nama saya. Oke, sudah muncul ya titiknya di sini. Kita pilih. Kita cari Sway di mana? Oke, di bagian, nah di sebelah sini kita temukan sekarang Sway-nya. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita akan mulai membuat, yaitu dengan memilih tanda tambah di sini dengan tulisan create new atau buat baru. Nah, ada tampilan yang disebut dengan storyline kalau dalam presentation, atau PPT itu disebut dengan slide kalau dalam Sway disebut dengan storyline. Nah, kita ketikkan dulu judulnya terlebih dahulu. Misalnya ini judul, misalnya seperti ini judulnya. Nah, judul sudah kita ketik, kemudian kita akan memilih background yang biasanya berupa gambar. Kita bisa pilih di sebelah kanan, jadi kita tidak usah browsing lagi, melainkan browsingnya di dalam Sway itu sendiri. Seperti ini. Jika kita ingin misalnya berupa logo Sway begitu, kita ketik saja dan kita search di sini. Nah, akan muncul berbagai logo Sway. Nah, kita pilih misalnya yang ini dan kita klik add. Akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita uji cobakan tampilannya dengan kita pilih play. Nah, ternyata seperti itu. Tulisan Sway-nya seperti itu, dan kita rasa ini kurang besar misalnya ya. Kita coba edit lagi. Kita perbesar misalnya dengan memilih emphasize. Begitu ya. Nah, ini pun bisa diperbesar lagi dengan melihat fontnya dengan mengklik design. Kemudian kita pilih style, kita pilih customize. Kemudian di bawah itu, nah itu ada fontnya nih. Fontnya ini ada normal sampai dengan large. Kita pilih large saja supaya memang betul besar nanti tulisannya. Ya. Nah, ini fontnya itu Rockwell Nova, tidak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian untuk animasinya juga supaya nanti maksimal, kita pilih yang intense begitu, dan kita akan seperti ini tulisannya nanti untuk judul dan backgroundnya. Kita kembali ke storyline lagi untuk mengedit. Nah, kita akan isi ini berupa presentasi dulu ya. Nanti kita akan, yang kita buat sekarang adalah berbentuk presentasi begitu ya. Bagaimana kita tahu ini berbentuk presentasi? Kita bisa juga memilih, kita balik ya ke desain lagi.
Nah, ini ada pilihan vertikal, horizontal dengan slide. Nah, karena yang akan kita buat ini berupa presentasi, kita pilih yang slide. Begitu ya. Maka nanti tampilannya pun akan seperti untuk presentasi berupa slide. Baik. Kita kembali ke storyline lagi. Nah, di storyline ini setelah judul biasanya kan kita memasukkan teks, maka kita klik tanda tambah di sini dan kita pilih teks. Nah, teksnya misalnya saya sudah menyiapkan di Word begitu ya, supaya saya tidak perlu mengetik lagi. Saya copy dan pastekan saja teksnya. Kita paste di sini sebagai teks begitu ya. Nah, kita lihat lagi di play misalnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di slide yang kedua akan seperti ini. Nah, menurut kita mungkin ini terlalu kecil, kita bisa perbesar lagi seperti tadi. Kita edit lagi, kita perbesar laginya, cukup di sini saja karena tadi kan fontnya sudah kita maksimalkan size-nya. Kita emphasize lagi, maka nanti kita bisa lihat tulisannya bisa lebih besar seperti ini misalnya ya. Ini yang pertama, slide pertama, dan ini adalah slide yang kedua begitu. Nah, tampilannya masih sederhana begini ya. Kita coba sekarang kreasikan lagi dibantu oleh Sway. Kita coba membuat desain ya. Nah, tentu saja kita klik desain. Desainnya ini di sini ada disediakan oleh Sway begitu ya. Sway itu sebetulnya menyiapkan desain yang bisa kita pilih. Nah, kita bisa pilih tanda panah ke kanan ini untuk mengetahui desain selanjutnya begitu. Misalnya kita memilih desain ini, cocokkah? Nanti kita lihat begitu ya. Nah, misalnya kita memilih desain inilah ya, kita pilih ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke storyline untuk mengedit kembali begitu ya. Setelah kita memasukkan teks, kemudian desainnya tadi sudah kita pilih begitu, kita masukkan lagi, biasanya ada subjudul ya, kita tambahkan lagi plus berarti. Nah, plusnya di sini kita pilih heading 1, berarti itu subjudulnya. Nah, subjudul selanjutnya kita lihat di persiapan tulisan kita, misalnya seperti ini. Ada subjudul selanjutnya adalah ini. Kita copy paste lagi. Kita copy paste, kita masukkan di sini ya. Dan tentu saja kita memerlukan background lagi untuk judul. Nah, kita pilih lagi logonya atau backgroundnya begitu ya. Kita klik add. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya setelah subjudul itu kan ada teks lagi ya. Oke, kita coba teks lagi seperti tadi. Kita pilih teksnya. Kita masukkan teksnya lagi di sini. Nah, jika tadi teksnya masih kecil, kita bisa emphasize seperti ini, nanti agar besar tampilannya seperti tadi. Nah, kita sudah memasukkan judul, kemudian teks, background, kemudian tadi sudah customize ya ukuran-ukuran dari hurufnya. Kemudian kita bisa mencoba menambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan gambar ini kita bisa mengambil gambar dari PC atau dari laptop kita, atau kita bisa mengambil dari internet seperti tadi begitu ya. Bisa melalui plus lagi, kemudian kita pilih upload misalnya. Nah, ini kan ada gambar image juga. Nah, image juga bisa kita pilih, tapi kita bisa memilih upload. Nah, untuk memilih upload ini juga sebetulnya pilihannya bisa ada di sini gitu.
ini juga ada my device, berarti kita bisa memilih dari laptop kita gitu ya. Jadi ada dua cara. Nah, misalnya kita klik yang plus tadi, kita pilih upload. Kemudian kita memilih, misalnya tadi gambar kita ada di mana ya, di PC kita atau di laptop kita. Nah, saya kebetulan menyimpannya di sini. Nah, misalnya gambar yang ingin saya sampaikan yang mana ya? Kita coba lihat. Nah, misalnya saya mau memberikan gambar ini, gitu ya. Kita open. Nah, kemudian kita bisa menambahkan gambar yang lain sebetulnya dengan cara, nah ini kan tadi ada image itu tentu saja seperti tadi ya, kita bisa upload atau bisa melalui internet. Kita juga bisa menambahkan gambar lebih dari satu. Nah, di stack ini kita bisa menggunakan pilihan ini untuk mengambil gambar lebih dari satu. Nah, di sini kita ketikkan misalnya yang ingin kita masukkannya beberapa gambar mengenai laporan gitu ya. Nah, kita dapatkan beberapa gambar nih. Nah, misalnya ini kita pilih, kita klik. Ini juga kita pilih. Kemudian ini kita pilih juga, sudah 3 gambar. Ini kita pilih juga misalnya. Ini kita pilih juga misalnya, begitu ya. Udah oke, ada 5 gambar nih. Ada 5 gambar, kita pilih dan kita add. Nah, muncullah gambar-gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini gambar-gambarnya sudah muncul. Nah, misalnya kelima gambar ini ingin kita satukan dalam satu, kalau di PowerPoint itu namanya slide ya, dalam satu slide. Nah, ini kita bisa grouping sebetulnya gambarnya ya. Dari 5 tuh, 5 selected, berarti ada 5 sudah kepilih, kita grup saja supaya gambarnya tidak terpisah-pisah, berada dalam satu slide atau storyline ya kalau di Sway. Kita klik group. Begitu ya. Dan di sini ada pilihan group type-nya. Group type-nya seperti apa? Kita misalnya pilih ingin ini deh, otomatis saja. Nanti biarkan Sway yang mengaturnya. Nah, ini dari awal kita sudah membuat, kita bisa cek kembali seperti apa sih tampilannya, kita play lagi. Gitu. Nah, ini dia tampilan PPT kita. Ini yang pertama judul, maaf. Ini yang pertama judul ya. Oke. Kemudian isinya ini. Kemudian ini heading yang satunya ya, atau subjudul ya. Kemudian ini. Kemudian ini. Wah, ternyata Sway mencoba membuat animasinya sendiri. Tadi munculnya ada yang fade, ada yang swipe begitu ya. Nah, ini dibuat di groupingnya seperti ini oleh Sway ya. Nanti bisa teman-teman juga bisa mencoba mengubah-ubahnya lagi ya untuk groupingnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gambar sudah, teks sudah tadi di awal. Sekarang kita lanjutkan, misalnya kita ingin memasukkan video. Nah, lagi-lagi video juga bisa melalui laptop kita ambil di laptop kita videonya, atau juga kita bisa mengambil dari internet melalui Sway tadi.
Atau selain di add, kita juga bisa embed atau menyematkan ya video tersebut misalnya dari YouTube. Nah, kita coba mengambil video yang dari PC deh ya. Di mana mengambilnya? Nah, di sini ada tulisan, ditambah itu ada tulisan media. Kita pilih media. Nah, di sini ada tulisan video ya. Kita pilih video. Nah, ini bisa di sini sebetulnya video kita pilih, atau kita juga bisa memilih video itu di tadi my device atau di laptop kita ya. Nah, tadi misalnya saya sudah punya video nih di ini saya ya. Misalnya ini nih video saya nih. Nah, saya buka, open. Itu video yang ingin saya masukkan, begitu ya. Nah, videonya sudah muncul ya. Ini sebetulnya bisa kita play lagi untuk lihat hasilnya. Nah, ini tampilan dari awal. Jadi tampilkan lagi dari awal. Kemudian kita gerakan lagi slide-nya ya. Selanjutnya sampai dengan yang tadi video kita baru saja buat, begitu ya. Nah, ini bisa kita play. Welcome to the Garage Series. My name is Jeremy Chapman, and I'm David Alexander. Ini sinyalnya agak kurang bagus nih. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Videonya sudah mulai bisa dibuka dan kita bisa kembali lagi ke editing lagi ya. Nah, tadi sebetulnya ada beberapa kalimat atau teks ya yang masih terlihat kecil, sebetulnya bisa kita perbesar lagi. Caranya bagaimana? Nah, ini dia. Ini ada tanda kotak kecil dan agak besar gitu ya. Ini bisa kita klik yang lebih besarnya sehingga tampilannya nanti harapannya lebih besar gitu ya. Nah, ini juga sama. Tadi kan masih kecil gitu ya, walaupun kita sudah emphasize. Ini bisa kita perbesar lagi begitu ya. Nah, ini seperti ini gambar, misalnya kita ingin beri nama. Nah, ini bisa kita klik di captionnya, kita beri nama misalnya report gitu, atau laporan ya. Jadi Sway itu bisa digunakan untuk membuat laporan misalnya gitu. Kita ketik laporan, nanti akan muncul judul dari captionnya gitu ya. Kita emphasize lagi saja supaya besar, cukup besar terbacanya gitu. Nah, seperti itu. Tadi sudah sampai ke video. Misalnya kita ingin menambahkan yang lainnya apa ya? Nah, kita lihat di sini medianya apa saja sih. Tadi ada video, tadi ya image sudah beberapa kali kita tambahkan gambar, kemudian video, dan di sini ada audio. Nah, audio ini bisa kita gunakan dengan mencoba merecord ya. Jadi bisa kita rekam suara kita, bisa juga tentu saja kita upload seperti tadi file yang ada di laptop kita ataupun yang kita sudah temukan di internet gitu ya. Kita cari di internet. Nah, misalnya kita ingin record suara kita atau kita rekam ya suara kita klik saja ini. Nah, get ready. Ya, alangkah baiknya jika kita lanjutkan presentasi ini dengan lebih santai sejenak dengan mendengarkan lagu berikut ini. Kita klik add tadi ya. Baik, nah ini bisa kita cek lagi dengan kita play juga di sini. Kita cek tadi kita sudah ubah-ubah ya slide-nya sedikit-sedikit. Nah, tuh lihat sekarang sudah mulai besar teksnya. Tadi kita sudah perbesar.
Ini sub judulnya selanjutnya. Nah, sudah mulai besar. Kemudian tadi kita sudah masukkan caption. Oh, ini captionnya cukup kecil ya, bisa kita perbesar lagi nanti. Kemudian ini grouping dari gambar yang tadi kita buat. Video tadi sudah kita masukkan. Nah, kita cek sekarang ini yang audionya ya. Ini agak lama nih prosesnya. Ya. Alangkah baiknya jika kita lanjutkan presentasi ini dengan lebih santai sejenak dengan mendengarkan lagu berikut. Nah, tadi sudah ya. Kita kembali ke editing lagi. Ya, kita buka storyline-nya. Apalagi ya yang akan kita masukkan? Oh ya, video lagi saja ya. Baik, kita coba video, tapi dengan cara melakukan embed ya, embed dari YouTube, gitu ya, video dari YouTube, begitu. Nah, bagaimana ya cara embednya? Nah, kita sudah memilih embed. Kemudian kita juga bisa melihat muka YouTube yang sudah kita pilih. Misalnya ya, ini YouTube sudah saya buka di sini. Saya sudah memilih ini lagu yang ingin saya masukkan misalnya ya. Nah, di YouTube ini akan ada, biasanya kan ada tulisan share begitu ya. Kita klik saja ini. Nah, kemudian muncul tampilan embed, kita klik embednya. Nah, ini kita copy. Nah, sampai muncul biru, kita copy. Kita kembali ke Sway kita dan kita pastekan di sini. Nah, udah ya. Nah, embednya berarti sudah ada di sini. Kita coba cek lagi deh, ya. Nah, kita bisa play nih. Sudah masuk belum ya? Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti ini cara kita membuat presentasi menggunakan Sway, walaupun sebetulnya bukannya presentasi ya yang bisa kita gunakan, yang kita bisa buat dengan menggunakan Sway ini. Oke, nah sebetulnya kita juga bisa memilih yang vertikal. Misalnya kita ingin membuat tampilannya secara vertikal untuk menyampaikan suatu tampilan newsletter misalnya begitu ya, atau laporan. Nah, kita pilih yang vertikal dan kita play seperti apa Sway menampilkannya. Nah, seperti ini. Kita drag ke bawah ya. Kalau tadi untuk presentasi kan kita gulir ke kanan begitu ya. Nah, ini kalau vertikal ke bawah. Seperti inilah tampilannya dibuat oleh Sway. Begitu. Jadi kita seperti membuat suatu postingan di web begitu ya, di blog misalnya, tapi ini kita cukup memposting menggunakan Sway. Gitu. Demikian, saya rasa cukup penjelasan saya mengenai cara membuat presentasi ataupun tampilan dalam bentuk Sway. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.